Pak, mari kita mulai diskusi kita dengan update dari wilayah Indonesia bagian mana saja yang terkena bencana di awal tahun ini. Kita ketahui ada bencana yang baru saja terjadi di NTT, Sumedang. Apakah Bapak menerima data-data terbaru di wilayah lainnya dan mungkin boleh dijabarkan lebih lanjut juga terkait update terbaru dari NTT dan juga Sumedang ini, Pak? Ya, memang awal tahun di banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kerinci. Nah, ini disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi, yaitu terjadi di Sungai Bantal Parau. Kejadian apa? Menyebabkan 7 kecamatan terdampak dan korban terdampak lebih kurang 5.200 lebih kepala keluarga. Kerugian material rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, beserta lahan-lahan lainnya beserta jembatan yang rusak, dan juga gempa Sumedang. Jadi gempa Sumedang dapat saya informasikan di awal tahun terjadi. Nah, ini Kepala BNPB beserta para pejabat eselon 1 dan pejabat lainnya langsung ke lokasi. Jadi memastikan bahwa semua kebutuhan di dalam penanganan masyarakat terdampak atau pengungsi ini sudah segera dilakukan. Saat ini, sore ini, Bapak Kepala BNPB dengan para pejabat BNPB beserta kementerian lembaga terkait sudah ada di Sumedang untuk percepatan kebutuhan untuk masyarakat dan segera melakukan. Dan juga erupsi gunung api Nemo Tobi laki-laki. Nah, ini juga hal yang sama. Dan juga sudah sampai di sana untuk memastikan semua di dalam hal-hal kebutuhan untuk masyarakat terdampak. Dan juga di beberapa yang di banjir dan longsor, dan ini kami bersama-sama ini sudah memastikan bahwa di provinsi dan kabupaten kota yang langsung ditugaskan kepada BPBD provinsi dan kabupaten kota dan mengkoordinasikan semua dengan pemerintah atau dinas badan terkait yang ada di daerah beserta TNI dan itu, Mbak Sabina. Oke. Dari beberapa lokasi yang Bapak sebutkan tadi, bantuan apa yang paling diperlukan, Pak? Biasanya bantuan dari yang diperlukan dari masing-masing wilayah ini akan lebih spesifik tergantung dengan kondisinya. Ada yang membutuhkan air, mungkin pakaian sudah pasti. Bapak bisa elaborasi lebih lanjut, Pak, terkait hal ini. Silakan, Pak Rusian. Ya, terima kasih. Kalau banjir dan longsor, ini kita persiapan di daerah itu berupa peralatan, yaitu peralatan evakuasi. Nah, ini perahu berbagai macam jenis dan juga kebutuhan logistik yang segera dipenuhi untuk masyarakat. Mulai dari pakaian, sembako, maupun kebutuhan lainnya, tempat tidur, matras, selimut, dan segala macam yang digunakan segera atau untuk melindungi masyarakat yang terdampak oleh banjir dan longsor ini. Khusus untuk gempa, nah ini juga kebutuhan dasar yang juga sudah terpenuhi, mulai dari kebutuhan pribadi maupun kebutuhan rusaknya rumah, baik rusak berat dan sedang. Ini kita sudah menyiapkan berbagai macam alternatif tenda untuk tempat di tempat rumah sakit juga Sumedang ini kita juga mempersiapkan kesehatan berjalan sesuai dengan SOP yang sudah disebutkan. Dan juga sama dengan demotobi, juga hal yang sama,
kita pemerintah daerah juga melakukan evakuasi untuk masyarakat yang ada di sekitar sana, dan juga sudah disiapkan fasilitas-fasilitas tempat evakuasi yang digunakan oleh masyarakat maupun kebutuhan lainnya yang mendukung di dalam percepatan di dalam penanganan bencana itu. Baik, Pak Rustian, kita ketahui beberapa wilayah termasuk DKI Jakarta kini intensitas hujannya sudah semakin tinggi. Apa saja hal yang bisa diantisipasi, Pak? Termasuk wilayah-wilayah lainnya yang juga sudah terdampak, mungkin longsor, banjir bandang dan sebagainya. Ya, syukur alhamdulillah karena kita belajar di tahun 2023 Pak Sanas bahwa kita lihat di dalam kebakaran lahan dan hutan. Nah, ini karena tidak hanya persiapan darat yang kita lakukan, tetapi juga operasi udara. Jadi belajar dari karhutla itu kita menggunakan TMC. Jadi memastikan bahwa di daerah-daerah yang karhutla itu ada awannya, bekerja sama dengan kami dengan BMKG, ini memastikan kita melaksanakan teknologi kualitas hujannya. Jadi juga hal yang sama pada saat sekarang ini. Di samping penguatan darat yang kita lakukan juga penguatan udara. Jadi kita sudah menyiapkan teknologi modifikasi cuaca bekerja sama dengan BMKG, dengan BRIN untuk memastikan kalau seandainya hujan akan turun di suatu titik akan menyebabkan banjir, maka hujannya dipindahkan turunnya. Atau di tempat itu akan terjadi penurunan hujan. Jadi kami sudah menyiagakan sekarang TMC yang untuk Jawa Barat, DKI, dan Banten. Sejauh ini Pak, wilayah mana saja dengan korban pengungsi yang cukup tinggi Pak dari beberapa bencana yang terjadi di awal tahun ini? Ya, ini kan baru awal tahun dan juga akan masuk ke kami di BPBD. Kita bertangani oleh masing-masing daerah. Jadi artinya pengungsian itu kalau kami baca laporannya 2-3 hari air itu surut. Jadi artinya masyarakat sudah bisa kembali ke tempat tinggalnya sebenarnya. Khusus untuk yang Sumedang, ini karena memang gempa, sehingga kita memang betul-betul mempersiapkan rumah-rumah yang sudah rusak, baik rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Ini kita lakukan. Sakit umum yang ada di Sumedang juga yang sama. Jadi kita memperkuat di sana, mendirikan kabin, semua kita bisa menjaga pasien merasa nyaman di dalam melaksanakan Rustian, kami yakini bahwa BNPB bekerja sama dengan beberapa lembaga lainnya, salah satunya adalah BMKG untuk mengetahui adanya indikasi-indikasi bencana yang mungkin terjadi di lokasi lain. Sejauh ini informasi apa saja Pak yang sudah Bapak terima? Ya, kalau dari BMKG kan itu juga sampai ke daerah. Jadi kalau sekarang ini memang musim hujan. Jadi kami memang daerah dari kabupaten kota, provinsi, dan kami ini persiapan untuk akibat dari hujan tersebut, yaitu banjir dan longsor. Banjir dan longsor ini dikatakan masih menjadi yang paling dominan di curah hujan tinggi ini ya Pak Rustian, betul ya Pak? Ya betul sekali Pak. Oke, banjir bandang apakah mungkin akan melanda Jakarta? Kami tentunya tidak berharap, tapi kami perlu mengantisipasi. Apakah ada ke arah sana Pak? Ya, kalau untuk Jakarta seperti yang kami sampaikan, semua daerah sudah bersiap, dan itu juga misalnya itu sudah dipersiapkan baik untuk fasilitas evakuasi. Sedangkan untuk untuk teknologi modifikasi cuaca, kita ini mempersiapkan pesawat untuk melakukan penyemayan nantinya jika memang terjadi lebat dan bisa kita turunkan evakuasi yang
yang tidak akan menyebabkan banjir. Jadi Udah. Udah itu tah. Jakarta, Jawa Barat dan Banten kita sudah mempersiapkan tempat pesawat-pesawat yang sudah kita siapkan untuk melaksanakan teknologi mitigasi cuaca. Oke,